Halo, Virgo. Wah, hai Virgo. Oke. Halo juga ya, Crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Virgo. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita mau lihat energi Virgo yang berkaitan sama Virgo ya. Oke, ini energi Oktober 2023. Oke. Wah, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Libra ya, sama Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, yang kuat Libra, Taurus, Cancer itu kuat ya. Oke, bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi. Jadi ini bisa kamu, bisa vice versa, bisa dia. Tapi kalau memang ini dirimu Virgo, bulan Oktober 2023 ini kayak apa ya? Ada perubahan yang signifikan gitu, aku rasanya. Ada perubahan yang luar biasa di hidupmu di Oktober. Ini perubahannya bisa ke arah positif sih, kalau aku lihat ya. Ini kalian ada perubahan ke arah positif, contohnya tentang yang kamu kerjakan, yang kamu impikan, yang kamu cita-citakan, ternyata bisa jadi kenyataan, ya. Dan kamu mandiri, kamu bisa mengusahakannya sendiri, begitu. Ini luar biasa sih, kayak kamu kerja keras, berusaha keras, ya kamu bisa ngelakuinnya sendiri, bisa membuat dirimu berhasil ya. Cuma apa ya, aku sih ngerasa ini terasa ada yang aneh gitu. Mungkin karena ya kita kadang mau ya mengeluh, kadang kita mengeluh sama hidup ini begitu kan. Misalnya ya kerjaanmu yang kamu usahakan atau rezekimu ke depannya bisa aja bagus. Cuma kayak bisa terasa boring, bosan atau apa ya. Kayak ngerasa udahlah, kalau ada pencapaian juga ya udah. Kalau ada keberhasilan juga ya udah. Karena gimana ya? Ini bisa terasa boring, terasa membosankan. Ya karena kita tidak baik-baik aja soal percintaan. Tuh. Ya beberapa kalian ada seperti itu ya. Beberapa di antara kita ada yang ngerasa apa ya? Wah, kalau soal percintaan galau berat gitu. Kalau soal percintaan gimana ya? Ya sedih juga sih mikirin percintaan ini. Mikirin dia, mikirin seseorang atau siapa ya. Ya kamu kalau udah ingat itu langsung kayak galau lah, atau ngerasa ya hidup ini udahlah, yang dikerjain itu aja, walaupun kadang kesepian, kadang ngerasa bosan, ngerasa kekurangan cinta, kasih sayang, kayak kurang perhatian atau apa ya. Ada yang diharapkan tapi tak kunjung datang gitu.
ada yang diinginkan tapi tak kunjung datang, atau gimana ya. Inilah hidup ya, nggak ada yang sempurna ya. Kehidupan manusia tiada yang sempurna, pasti ada kurangnya gitu. Jadi kalau kita ngerasa berhasil bagian ini, pasti bisa aja bagian itu kita nggak seperti itu. Sama kayak ya kita bisa berhasil soal kerjaan, soal keuangan, tapi memang belum tentu ya soal percintaan. Jadi mau ngerasa kayak mengeluh gitu ya, aku kan butuh cinta juga, aku butuh kasih sayang, butuh perhatian, supaya hidupku tidak membosankan, supaya hidupku nggak gitu-gitu aja, atau gimana ya. Ya seperti itulah. Jadi kayak kamu pasrah gitu. Ya mau gimana, jalani aja ya. Kalau memang harus fokusnya ke kerja, cari uang, ya udah. Kalau memang percintaan begini dulu, ya begini dulu. Nah berapa kayak pasrah aja gitu. Oke. Maaf berisik ya. Oke, Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, Sagittarius. Wah. Virgo, Taurus, Capricorn ya. Yang kuat Sagittarius, Leo itu kuat, Scorpio juga kuat ya. Oke. Virgo dengan Libra itu kuat ya. Aries, Capricorn bisa energi aja. Oke, Oktober. Ini aku ngerasa sebenarnya ada seseorang kayak lelah gitu ya dengan segala drama di hubungan ini, dengan segala drama di koneksi ini. Cuma entah kenapa orang ini masih sayang sama kamu. Orang ini masih mencintaimu ya. Dia masih kayak ngerasa entah kamu yang baik untuk dia, entah kamu tuh yang terbaik ya buat dia. Jadi dia masih memandang kamu, dia masih lihat-lihat kamu, dia masih kayak mikirin kamu begitu. Oke? Dan aku ngerasa dia tuh mau mendekat, mau datang atau kayak gimana ya? Mau gitu kayak ngambil hatimu lagi. Dia mau kayak datang lagi atau gimana? Aku lihatnya. Cuma orang ini ya bisa dibilang lambat, bisa juga dibilang pelin-pelan, atau kayak orang yang ya mungkin belum sesuai ekspektasi ya, belum sesuai harapan kamu. Kamu kan maunya yang cepat lah, yang jelas lah, tapi dia nggak secepat yang kamu mau. Dia belum jelas seperti yang kamu inginkan. Dia tuh masih mau pelin-pelan, dia tuh masih mau kayak berubah pikiran, mau kayak udahlah cuek aja, bodo amat aja gitu. Tapi habis itu baper lagi sama kamu. Habis itu kayak bawa perasaan lagi sama dirimu, ya. Tuh. Dan aku ngerasa ada sih pengaruh-pengaruh dari yang lain ya, yang buat orang ini berubah-ubah. Misalnya ada pengaruh keluarga, pengaruh teman, lingkungan, atau pengaruh yang lain, itu kayak mempengaruhi dia gitu. Jadi dia kayak mau berubah-berubah atau nggak ada pendirian begitu, ya. Dan aku ngerasa di Oktober kamu juga ada isu keluarga. Ya, di Oktober ada persoalan ini tentang keluarga. Mungkin keluargamu kayak bikin kamu baper lah, keluargamu bikin kamu sensitif lah, atau gimana gitu. Ada isu tentang keluarga. Jadi ya pintar-pintar aja mengendalikannya. Atau pintarlah mengendalikan dirimu. Ada hal-hal harus dipikirkan, ada yang enggak ya. Tuh. Oke. Terus
Aku sih ngerasa di Oktober kamu akan inisiatif ya untuk hidup baru. Kamu akan inisiatif untuk memulai yang baru. Ibarat kayak ya bangun lagi dong semangatmu. Bangun lagi masa depanmu. Kamu akan semangat gitu. Terus kamu akan menerima hadiah dari mana gitu ya. Atau nanti ada hadiah semesta. Ada hadiah dari Yang Maha Kuasa ya. Atas kerja kerasmu, usahamu selama ini ya. Cuma ini beberapa kalian mungkin ada nanti terjebak sama kebingungan ya. Ada di antara kalian gitu, terjebak gitu sama kebingungan atau apa ya. Ya sebenarnya Virgo itu pada dasarnya mau ya punya prinsip. Virgo itu mau punya pendirian. Cuma kayak di Oktober ya, kamu ini bisa kebingungan. Kamu bisa bingung karena orang lain atau kamu bingung sama dirimu sendiri ya. Kebingungan ini kan bisa dari luar, bisa dari dalam gitu. Misalnya kayak aku bingung deh ngadepin dia, ngadepin mereka. Sebenarnya dia sama mereka itu maunya gimana. Nah ya kamunya juga lihat ke dalam dirimu. Apa memang kebingungan itu karena dirimu atau gimana ya. Tuh jadi perhatikan baik-baik ya. Aku sih ngerasa beberapa kalian ada yang memang bijak-bijak lah mengambil tindakan, bijak-bijak mengambil keputusan. Jadi mau buat tindakan, keputusan itu harus rileks, harus tenang, harus dalam perasaan yang netral sama pikiran gitu ya. Jangan ambil tindakan, keputusan saat kamu lagi bahagia. Jangan ambil tindakan atau keputusan saat kamu lagi marah, lagi emosi ya. Coba lebih kayak tenang dulu. Coba jalan-jalan dulu, relax dulu, baru ngambil tindakan atau keputusan ya untuk masa depanmu. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa ini ya, perbanyak dekatkan diri ke ilahi ya. Kalau kita sudah mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa ya lebih dekat lagi. Lebih dekatkan diri, lebih banyak doa lagi ya ke Yang Maha Kuasa. Karena aku ngerasa ini seperti ada energi-energi negatif ya, mau menyerang kamu. Misalnya ada orang gak senang sama kamu lah, ada orang iri, cemburu sama kamu. Itu orang-orang yang negatif gitu energinya. Takutnya mereka kirim energi negatif ke kamu. Jadi kamu ya gimana ya, kamu banyak doa, banyak ibadah, supaya kamu tidak kenapa-kenapa ya. Oke. Yang kamu kerjakan ya. Oke. Yang kamu kerjakan ini sepertinya ada yang harus dievaluasi ya. Ada yang harus diperiksa atau dikoreksi lagi ya. Ini beberapa menguji kesabaran, menguji ketekunan. Misalnya kamu itu sabar nggak untuk jadi orang sukses? Kamu lebih tekun nggak untuk jadi orang berhasil ya. Aku sih ngerasa kamu harus pintar-pintar mengendalikan diri ya. Taklukkan dulu dirimu sendiri, baru kamu bisa taklukkan yang lain. Kamu bisa taklukkan kerjaan-kerjaan atau apa gitu ya. Itu sih misalnya apa ya, ya mungkin ada yang harus dievaluasi, ada yang harus dikoreksi, kayak cara kerja, metode kerja selama ini tuh udah kayak gimana, apa masih harus diperbaiki lagi untuk kerja lebih baik lagi ya, supaya hasilnya lebih baik lagi. Sebenarnya kayak gitu ya. Ini ada kalian yang kayak kalau relax ya, kalau dalam keadaan ikhlas gitu, mengerjakan sesuatu, mengusahakan apapun itu akan lancar ke depannya. Tapi kalau overthinking, mikirin hal-hal yang kayak di luar kendalimu, apalagi menciptakan pikiran-pikiran sendiri, nanti ini gimana ya, itu gimana ya, jangan-jangan nanti beginilah, nanti begitulah. Nah,
Coba lebih kayak berpikir positif ya, punya energi positif ya, itu bisa narik hal-hal positif tuh. Oke. Terus kita lihat finansial. Nah, ini kepikiran juga soal uang. Cuma aku ngerasa ini berapa kalian ada yang beruntung ya, ada yang punya hoki dapat rezeki lagi ya. Iya, pelan-pelan tapi pasti ya, perlahan tapi pasti ada rezeki lagi. Oke. Cuma kamu harus ini ya, harus tegas gitu mengelola keuangan. Kamu harus tegas mengelola finansial. Kayak misalnya ada uang yang harus disimpan, ada uang harus ditabung. Atau gimana ya? Kalau ada pemasukan, ada rezeki, gunakan yang penting-penting aja ya. Selebihnya disimpan. Simpan sendiri ya. Maksudnya kayak apa ya? Kita nggak tahu kan keuangan ke depannya gimana. Keuangan bisa berubah, bisa naik, bisa turun lah atau gimana. Cuma kayak ya pikirkan semuanya. Pikirkan semua itu ya. Kayaknya kamu harus tegas. Uangmu, duitmu, rezekimu itu arahnya kemana, itu harus jelas ya. Jadi harus tegas. Karena ini ya kedepannya perkembangan atau peningkatan keuangan kamu ini pelan-pelan atau lambat gitu. Memang kedepannya apa ya, ada keuangan, ada finansial yang akan naik, tapi itu kayak lambat gitu kak ya. Jadi kamu lebih berhemat lah, lebih pintar ngatur duit ya, supaya kedepannya ya keuangan bisa lebih baik ya. Aku rasa seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini dulu Virgo. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.